Salam sejahtera untuk rekan-rekan Hacktivate dan juga hiring partner. Selamat siang. Kami dari kelompok Presence akan mempresentasikan aplikasi kami. Aplikasi kami yang bertujuan untuk memudahkan staf dan HR untuk mengatur absensi, acara, dan tugas di perusahaannya. Kenapa kami membuat aplikasi Presence ini? Karena mulai munculnya suatu tren baru di lingkungan pekerjaan, yaitu tren untuk melakukan WFH, yaitu work from home, di mana kebanyakan proses kerja, absensi, dan juga pembuatan acara dilakukan secara online. Maka dari itu, muncul masalah-masalah baru yang kami tangkap dari tren WFH ini. Yaitu yang pertama, kurang efektifnya proses absensi pada WFH. Yang kedua, kurang responsif dan digital proses pembagian tugas. Dan yang ketiga, kurang efektifnya pembuatan acara oleh human resource untuk staff-staffnya. Maka kami tawarkan solusi dari aplikasi ini adalah untuk aksesibilitas, kenyamanan, dan efektivitas untuk pembuatan acara, absensi, dan juga tugas. Nah, pengguna Presence yang berdasarkan research kami menargetkan untuk 3 role, yaitu human resource, yang dimana dia bisa membuat staff dan juga membuat acara untuk staff-staffnya. Yang kedua adalah staff, di mana dia bisa mengatur masing-masing tugas yang diberikan kepada dia, acara yang bisa dihadiri, dan juga absensi. Yang ketiga adalah manajer, di mana manajer ini bisa memberi tugas kepada masing-masing staff. Nah, berikutnya adalah pembagian tim kami. Perkenalkan, nama saya Kadek Krisna Dipayana, bisa dipanggil Krisna. Saya background IT Teknik Informatika, tugas saya di sini sebagai full stack developer. Di back end saya membuat routing untuk attendance atau absennya, dan juga schedulingnya. Sedangkan di front end, saya membuat styling untuk authentication atau login, dan dashboard, dan juga untuk styling dan juga fungsionalitas untuk absensi QR-nya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hendrik Kurniawan. Background saya adalah teknik informatika dan di sini saya bertugas sebagai full stack developer. Pada proyek kali ini, fokus saya adalah membuat endpoint, task, dan events pada backend. Selain itu, saya juga mengintegrasikan Trello untuk operasi create, update, dan delete pada endpoint tersebut. Untuk front-end-nya, saya membuat reducer dan action pada bagian task untuk menyambungkannya dengan server kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ivan Ramadhani. Background saya adalah Public Relations. Pada proyek kali ini, saya berperan sebagai full stack developer. Pada bagian back-end, saya bertanggung jawab untuk membuat routingan pada server kami, dan untuk bagian front-end, saya bertanggung jawab untuk membuat desain tampilan pada web kami, dan juga mengintegrasikan server dengan aplikasi yang telah kami buat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ho Jun Xie, background saya SMA. Saya berperan sebagai full stack developer. Pada bagian back-end, saya mengerjakan bagian testing, dan pada bagian front-end, saya mengerjakan halaman My Events. Oke, perkenalkan, nama saya Fakhrul Muhammad Rija, background saya arsitektur. Role saya dalam proyek ini adalah sebagai full stack developer. In server side, saya memfokuskan untuk user endpoint. In client side, saya membuat fitur login, membuat fitur CRUD employee dari admin, dan juga membuat fitur untuk HR, yaitu register staff, dan juga absensi list. Terima kasih. Sebelum melakukan demo, kami akan melakukan testing pada aplikasi kami. Kami menggunakan Jest dan Supertest untuk melakukan testing pada aplikasi kami. Dengan total test case sebanyak 126. Seperti yang dapat dilihat, testing telah selesai dengan total coverage sebanyak 94%. Dapat disimpulkan bahwa aplikasi kami dapat berjalan dengan baik. Nah, inilah tampilan daripada aplikasi kami, yaitu Presence. Nah, dalam demo kali ini, saya sebagai staff, dan staff hanya bisa melihat dashboard yang berisikan, pertama, itu adalah absensi, atau today attendance, dan di sini saya belum absensi. Yang kedua adalah task atau tugas. Tugasnya adalah yang di-assign ke saya. Event adalah acara yang bisa saya kunjungi atau attend. Nah, dari itu, saya akan mendemokan untuk absensi hari ini. Nah, tampilan daripada absensi hari ini adalah QR code yang bisa di-scan oleh staff masing-masing, staff yang login waktu ini, dan juga code untuk menyemangati absensi ya. Jadi langsung saja saya demokan untuk absensinya. Nah, kali ini kan saya demokan absensi menggunakan QR code, yaitu menggunakan scan kamera. Kemudian saya akan scan QR code-nya. Oke.
akan langsung, waktu absensi dan juga statusnya akan langsung terupdate dan terlihat langsung di layar. Sekian absensi untuk attendance-nya. Berikutnya adalah demo untuk task yang diberikan kepada saya akan lihat. Nah, inilah task yang diberikan kepada saya dan saya bisa lihat di My Task. Dan task ini kalau diklik akan langsung menyambungkan ke Trello masing-masing perusahaan tersebut. Nah, status dan juga pembuatnya. Berikutnya adalah My Event. Nah, event ini di bawah ini adalah event-event yang bisa kita attend. Untuk demo kali ini saya akan mengattend Playing Dota 2. Oke. Nah, diupdate dan langsung masuk ke My Event. Di mana staff bisa melihat event yang sudah didatangi. Dan kalau kita klik juga akan nyambung ke Trello. Oke, sekarang kita berada di role HR. Di dalam role HR, kita punya 3 menu, yaitu Dashboard, Users, dan Events. Dalam Users ini, kita bisa melihat list employee dalam company. Dan juga kita ada Add User dan Access Report. Ketika kita ada Add User, ini adalah kita meregistrasi sebuah staff. Ketika input field-nya udah selesai, kita coba save, data secara langsung reaktif masuk. Dan kita coba cek kehadiran masing-masing per user dengan klik Absence Report. Ketika ini juga udah masuk. Ini data-data kehadiran user. Nah, lalu kita bisa ngecek events. Ini adalah list event, dan kita juga bisa create event. Data secara langsung reaktif karena kita ingin menambahkan member atau partisipan dalam event tersebut. Kita bisa attend itu di dalam dashboard. Nah, itu kita bisa, dan datanya juga udah masuk ya. Working Suite Game, kita langsung attend. Dan di events pun juga udah bertambah partisipannya. Lalu, kita ingin mengedit satu data. Kita ambil aja edit name-nya di ID 1. Kita ubah spasi, kita create. Data secara langsung reaktif juga name-nya. Coba sekarang kita delete. Data juga secara langsung juga kehapus ya, secara reaktif. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Untuk sisi manager akan ditampilkan 2 menu, yaitu dashboard dan juga task. Di mana untuk menu task, di sini manager bisa memberikan task atau tugas kepada karyawan-karyawan yang dia inginkan. Lalu pada menu ini juga, manager bisa merubah status dari task tersebut, juga melakukan edit dan delete. Lalu kita contohkan untuk membuat tasknya. Di sini, manager hanya langsung tinggal memasukkan nama tasknya, juga mengassign karyawan yang diinginkan, juga memasukkan deadline, tanggal, dan juga jamnya. Ketika task tersebut dibuat, manager bisa pindah ke menu dashboard, lalu dia bisa melihat task yang sudah dibuat, dan ketika diklik, akan terintegrasi dengan Trello. Dan di sini, manager bisa melihat aktivitas dari task yang sudah dia buat. Pada workflow aplikasi kami, user pertama-tama akan memberikan request terhadap server, di mana server akan berinteraksi dengan data dari database dan memberikan respons yang sesuai. Khusus untuk event dan task, server juga akan meneruskan request dari user ke API Trello, di mana nanti data di Trello juga akan diupdate menjadi data terbaru sesuai dengan data yang ada di database. Pada backend, tech stack yang kami gunakan adalah Express untuk server service-nya, PostgreSQL untuk database, SQLite sebagai ORM-nya, dan JAS untuk TDD-nya. JWT atau JSON Node Token digunakan untuk autentikasi user, dan Bcrypt.js digunakan untuk mengenkripsi atau mendeskripsi password dari user. NodeCron di sini digunakan untuk meng-auto-generate attendance atau absensi untuk user. Trello digunakan untuk menyimpan data-data event dan task sehingga user juga dapat melihat isi info bersangkutan dari Trello. Untuk proses tersebut, kami menggunakan Axios untuk berkomunikasi dengan Trello. Terakhir, Heroku adalah wadah di mana kami mendeploy server kami. Untuk front-end, kami menggunakan React sebagai library utama, Tailwind CSS sebagai framework CSS, Redux sebagai state management, React Notify sebagai notifikasi, React Router DOM sebagai routing, Sios sebagai penghubung antara klien dan server, dan Firebase sebagai wadah untuk deploy aplikasi. Sekian presentasi dari tim kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kata-kata.
Terima kasih atas perhatiannya.